Hi guys, welcome back to my channel. Dideketin dong bajunya. Inilah anak-anakku guys. Aduh gaysan gue mah. Guys kali. Ini anak pertama sudah remaja, udah kelas 3 SMP. SMP 2 and then Anak kedua. ini anak apa nih? Anak cucurut. Namanya Areta Teresia Felix Areta. Kelas 1 SMP and then ini ada anak apa namanya? Aduh. Satu Alexandru Belgit Parolian. Oke. Dan ini siapa? My moms. Oh, your moms. No, I'm not your moms. I am the Angelina Jolie. Malam ini no make up, no alis, no apa. Dingin banget. Ini kita di mana rumahnya deh? Di mana deh? Di mana kita ini deh? Di Sipaholon. Terus tahun berapa ya kita kesini ya? Tahun 2019. Ya, 18. Kita tahun 2018 pulang kampung awalnya. Terus kita tinggalnya di rumah opung sebentar di Urapasar. After that kita pindah kemana ya waktu itu? Tagalung. Kita tinggal satu apa namanya? Satu kamar ya. Kalian masih ingat ya? Iya. So, bareng sama mami. Rumahnya kecil, Sambil kecil. Sambil halangan rentak, sambil lipatin baju. Guys, kita apa adanya guys. Mereka masih ingat tahun 2018. Bari tegas bergerontak tidur gas. Bukan. Ceritanya dulu waktu itu maminya sering keluar kota, semua mami kerjain. Waktu itu mami sambil apa ya? Kutus-kutus. Oh, jualan kutus-kutus, terus jualan komoditi, apa aja kita kerjain. Ngerjain proyek, semua kita kerjain. Yang penting bisa ngasilin apa namanya ini? Duit. Money is hepeng. Hepeng is uang. Bagus anak-anakku. So after that kita di Hutagalung. Habis itu kita pindah ke sini. Lalu kita pindah ke Sipaholon, Sirongi. Baru pindah waktu itu kita kedinginan banget ya di sini ya. Dingin banget. Dingin terus kalau baru-baru seneng banget tuh mandi air panas ya. Ada pemandian air panas di sini namanya air panas Sipaholon. Bulan. Oh, kita sering ke pemandian air panas bulan ya. Terus apa ya? Pemandian sejak di sini. Oh, belum. Mami mau cerita dulu. Waktu itu kita udah tinggal di sini apa belum ya? Waktu Mami jualan di pacuan kuda, ingat nggak? Udah di sini. Oh iya, masih ingat banget. Jadi tuh setiap tahunnya sebelum pandemi, sebelum ada namanya isi koronces tuh coronaan, itu setiap tahun itu namanya ada pertandingan pacuan kuda di Siborong-borong. So kalau setiap tahunnya itu biasanya yang apa namanya jualan makanan tuh banyak. Terus aku tuh kan orangnya suka yang namanya hal-hal yang baru tuh. Nah waktu itu dapatlah lokasi apa ya tempat jualan mami ya. Kalian waktu itu nggak ikut ya? Cuma ngeliat lokasinya doang kan? Tapi eksekusi nobody can help me, only me. Dan waktu itu ada teman pemilik salah satu yayasan sekolah SMK di Siborong-borong, baik banget bantuin nyediain media kayak meja, bangku, itu bangku sekolahan. Karena waktu itu aku nggak bawa yang namanya bangku, nggak bawa namanya meja untuk orang tempat makan. Terus tahu nggak, ingat nggak waktu kita survei lokasinya itu? Yang kita ke pacuan kuda, yang pulangnya itu kita makan bakso loh. Pernah kan ke pacuan kuda mami bawa? Iya.
Terus tahu nggak sih Aku nggak ada apa ya? pacaran kuda. Kamu ingat kan? Kuda kita. Iya. Tapi karena mami kan waktu itu sendiri diantar sama om apa namanya, om Turu ya waktu itu ya, dianterin kan. Terus ngeri banget, tau nggak? Biar mami kasih tahu sama kalian. Di situ kan mami lupa cuaca di si borong-borong itu pacuan kuda itu ternyata dingin banget. Dingin, kirain waktu pada saat ngantar barangnya itu lokasi tempat penyimpanannya itu gudang itu ada, ternyata enggak. Namanya pacuan kuda itu ngeplong begitu, jadi hanya dibuat skat-skat, hanya dibikin tenda, kita nyewa, terus itu selama 2 hari. Nah jadi mami bawa waktu itu apa ya, perlengkapan apa ya waktu itu ya, enggak, alat-alat masak, terus ya semuanya deh untuk perlengkapan masak gitu. Terus saking percaya dirinya ini si mami waktu itu nggak ada teman, mainnya sendiri, peralatan masak sendiri. Terus waktu itu begitu pada saat di lokasi, waktu itu mami cerita ya, ingat banget. Mami pikir mami bisa pulang, udah deh nanti begitu nganterin nanti apa namanya ya, barang-barangnya nanti pulang lagi ke rumah. Ternyata pada saat di situ nggak ada sama sekali yang jagain barangnya, nggak ada tempat penitipan barangnya, hanya ngeplong begitu. Terus mami mikir kalau mami ntar nggak jagain, ya habis dong diambil sama maling kan, nggak ada. Nah waktu itu semua orang udah pada nyusun barang-barangnya di pinggiran tuh, di pinggir. Jadi kan pacuan kudanya kan di tengah tuh, yang orang-orang jualan makanan itu di pinggir pacuannya. Nah waktu malam itu gak ada satu orang pun yang tidur selain semua itu laki-laki yang jualannya itu kayak pasar malam ya. Ada yang apa tuh namanya yang lempar botol, yang ada pakai apa tuh namanya, permainan apa sih namanya? Oh yang ada hadiahnya gitu ya. Ada hadiah, pokoknya yang kayak gitu-gitu deh, yang pasar malaman gitu deh. Terus mereka bawa truk, ada yang mereka bawa tempat tidur mereka, terus ada meja. Nah waktu itu mami belum ada mejanya loh, karena kan besok paginya baru mau dipinjemin sama bangku sama meja kan, sama teman mami. Terus ingat banget deh tuh, kan pacuan kuda tuh nggak ada angkot ya, di tengah-tengah ya, nggak ada angkot, nggak ada ojek, pokoknya itu kayak di tengah apa sih namanya, di tengah gurun lah, nggak ngerti deh dibilangin. Gak ada sama sekali yang bisa waktu itu lowbat. Handphone mami lowbat, waktu itu mau teleponin saudara mami di borong-borong supaya minjemin selimut, gak bisa. Listrik pun kagak punya waktu itu kan, kita pakai listriknya nggak ada di situ loh, di tengah-tengah pacuan kuda itu nggak ada listrik, harus bawa yang namanya emergency sama apa tuh ya, kayak mesin genset. Nah genset mami nggak bawa deh tuh, mami kan nggak tahu situasinya, namanya juga so jagoan gitu. Di situ tuh mah gampang, kalau kayak dulu kan kayak di Jakarta, kalau kita kan ada kayak pasar malam begini kan kayaknya tinggal tayang gitu. Kalau di sana mah enggak ada listrik. Terus mami dua-duanya waktu itu nggak bawa selimut, nggak bawa bantal, terus tempat tidur nggak ada, barang ngeplong begitu. Besok paginya baru dipinjemin sama temen bangku sama meja. Wah malam itu tahu nggak, mami itu nangis, mau telepon orang nggak bisa, handphonenya mati. Mami kalau nanti tinggalin itu barang abis deh ludes diambil orang. Akhirnya tahu nggak, itu udah sampai mami kan beberes sampai jam 2 pagi kan. Nah kalian itu waktu itu tinggalnya di sini ya, sendiri ya, iya kan, di rumah kan. Nah tahu nggak sih, waktu itu mami inget banget, mami kan mau nelfon nggak bisa. Terus dari tadi mami ngebayangin, ingat banget ini mah pengalaman kisah mami waktu mami jualan paling mengerikan. Mami pengen tidur, gak ada yang namanya tempat tidur, terus gak ada lampu penerangan, hanya tetangga tuh teman-teman mami yang jualan apa tuh namanya ya, pasar malam. Akhirnya mami mau ngecas juga, mami takut handphonenya rusak karena gak ada stabilizernya, jadi mami tahanin. Tahu nggak ngerinya, akhirnya ada bangku panjang,
Mami pinjam, mami rebahan, dinginnya minta ampun, gak ada selimut. Dari tadi mami ingat itu, gak ada selimut itu, sampai nangis mami kalau ingat itu. Biar tahu kalian. Akhirnya mami cari kayu-kayu, plastik-plastik yang ada di sekitar di situ. Cicak tuh beneran kan. Waktu itu yang menghangatkan badan mami hanya waktu itu satu jaketnya itu masih tipis banget. Nggak kepikiran mami itu bisa pulang. Ternyata nggak bisa pulang, nggak ada yang bisa jemput mami. Mami juga mau jalan kaki dari Pacuan Kuda, nggak mungkin, jauh sekali. Akhirnya mami tahankan. Mami pinjemin tuh bangku mereka. Mami bikin api unggun. Mami buat kayu bakar. Mami sendiri, tau gak? Mami sendiri bikinin hangatin badan tanpa ada namanya selimut, tanpa ada namanya bantal. Terus itu ngoplong, anginnya luar biasa dingin banget. Suhu di sana itu dingin banget, dingin sekali. Kayak gimana sih Gunung Bromo itu, kayak rasanya kayak begitu dulu Pacuan Kuda, tau gak? Tapi sebenarnya mami waktu itu cuma tidur 2 jam doang karena mami takut kan. Tapi di situ sih aman gitu, udah mulai gatar-gatarin barangnya, namanya Pacuan Kuda, besoknya harus prepare, harus siap-siapin. Akhirnya mami bikin api unggun, terus mami masakin air sedikit dari kompor gas yang mami bawa. Mami bikin teh, lalu mami bikinin mie. Besok kan dia beres. Tahu gak waktu itu mami tuh sempat pesimis loh. Waktu pertama sekali mau Pacuan Kuda kan mami masak banyak kan. Mami masak sendiri tuh mie, mami masak juga ikan semua. Tapi waktu pada saat tuh di situ lucunya ya, waktu Pacuan Kuda itu semua orang dari gunung-gunung tuh pada turun tuh. Itu kayak pesta rakyat gitu kan. Rame luar biasa, sampai orang mau masuk juga nggak bisa pakai tiket kan, masuknya ke sana gitu. Terus waktu itu kan opung udah ngelarang, bapaknya mami waktu itu sudah ngelarang. Udah ngapain sih jualan kayak begitu? Ya hobi kan gitu kan. Hobi. Nah, opung Doli kan ngelarang. Ngapain sih capek-capek, nggak boleh. Ntar kesana kamu yang bantuin siapa? Nggak bisa kata mami sama opung. Apa akhirnya diam mami pergi, mami jualan karena pengen ngerasain, pengen tahu apa gimana sih kalau yang namanya Pacuan Kuda itu. Karena dulu waktu mami sebesar Andrew itu ingat banget. Waktu itu bapak mami, opung sama mamaku bawa mami selalu, kalau setiap tahun itu ada Pacuan Kuda selalu dibawa ke sana. Karena opung waktu itu setiap ada acara Pacuan Kuda itu opung ngeband. Nah jadi mami sama opung Boru sama mamaku selalu ngeliatin papaku ngeband, nyanyi, bawa artis ke sana mereka. Terus kalau ke sana itu pasti ada hujannya gitu. Nah pada saat mami ke sana itu waktu pas lagi Pacuan Kuda, mami tuh sempat pesimis. Mami udah masak banyak, tahu nggak? Pagi kan udah siap-siap kan. Nah udah taruh dibungkusin tuh kan, udah dirapiin, tinggal tayang dijual. Dari mulai pagi sampai jam 12 kagak ada yang beli sama sekali. Itu semua berjejer, tukang makanan berjejer. Mami mah udah emosi dalam hati, ampun Tuhan, ini gue mau jualan gue kenapa sih nggak ada yang mau beli gitu. Ternyata kalau pada saat belum timingnya mereka, waktunya mereka tuh makan siang gitu ya, orang-orang yang nonton Pacuan Kuda itu mereka mah asik nontonin kuda gitu. Mereka tuh nggak yang namanya mau beli apa gitu, jarang, karena saking banyaknya yang jajanan kan. Terus banyak juga yang mendatang itu penontonnya ngejajahin gitu jualannya kan. Mami kan nggak ada yang nemenin kan. Terus mami udah sempat pesimis, aduh gimana ini, ongkos operasional udah banyak, belanja kok nggak ada yang mau beli gitu kan. Mami kan nggak tahu waktu itu. Terus mami berdoa deh,
Duh Tuhan, kalau ini nggak apa namanya, nggak laku jualanku gimana bawanya, nah gitu. Ya udahlah, kalau nggak laku ya udah bagi-bagi aja sama tetangga kan begitu. Terus tiba-tiba waktu pas udah selesai makan istirahat tuh, pemain apa namanya itu, apa namanya, joki ya, istirahat makan gitu. Di situ mami seneng banget. Lucunya semua mereka tuh langsung kayak nyerang gitu. Jadi kan itu tempat di pinggir kan, yang jualan makanan, jualan mainan itu kan semua di pinggir. Arena pacuan kuliah kan di tengah. Penontonnya itu ada yang di tengah berlari semua tuh, gitu bu, pada bejibun gitu, lari apa namanya ya, langsung cari tempat makan kan. Wah, mami waktu itu sendiri, terus ketemu sama teman mami, bantuin gitu kan, jajanan apa gitu kan banyak mami bawa juga kan. Itu habis semua jajanan mami, habis semua. Puji Tuhan waktu itu mami sampai dapat hampir 6 juta satu hari itu, keren. Yang kerjain juga kan mami sendiri. Nah di situ waktu itu pengalaman mami yang namanya pernah jualan apa namanya Indro, jualan di pacuan kuda si borong-borong. Tapi waktu tahun 2019 mami udah kerja di salah satu restoran, di salah satu resto. Terus waktu itu mau izin sama pemilik restonya, itu kan opung N kan. Udah dikasih sama opungnya, ini boleh nih tempat kamu tuh nggak nyewa. Waktu tahun 2000 berapa ya, udah tahun corona datang tahun 2000 berapa ya, tahun lalu ya, 2020. Waktu pacuan kuda tahun 2018, tahun 2019 mami ditawarin tempat lagi, nggak dikasih sama bos mami. Ngapain kamu capek-capekin, mau mati lo, ntar digaji berapa sih, dapat gaji begitu, apa namanya, dari hasil jualan. Mami bilang lumayan pung, enak, dapatnya segini. Akhirnya nggak dikasih, capek nggak usah, terus nanti kamu kena debu ini. Akhirnya mami, udah kamu fokus kerja, nggak usah kerja yang lain. Akhirnya waktu tahun 2019 ya, waktu itu ya pacuan kuda masih ada, itu tahun 2018 itu mami jualan, bukan tahun 2019. Waktu tahun 2019 mami cuma duduk manis nonton pemain apa namanya, joki kuda. Tuh pengalaman waktu mami di pacuan kuda, sempat matanya yang dikerkorin. Waktu mami sempat jualan di pacuan kuda. Nah waktu itu apa ya, mungkin opung kalau mami ceritain sama opung, opung bisa marah kan. Ngapain sih capek-capek? Opung juga ngelarang. Ngapain jauh-jauh, nggak usah pergi, capek. Terus kamu nemenin di sana siapa? Nah itulah namanya perjuangan seorang ibu buat 3 anaknya. Ini Andrew nanti kalau udah gede ya, Andrew kalau udah gede, Andrew harus bisa nyenengin mami ya. Nanti ceritanya mau jadi apa Andrew? Apa? Tentara. Oke sip, mau jadi Ernie. Ya siapa tahu mudah-mudahan rezeki kamu jadinya tentara dari Israel. Ya kan. Si Eca coba. Eca mau jadi apa, Cak? Kalau udah gede mau jadi apa? Masa sih mau jadi model? Si Cencen mau jadi apa nih? Cencen nggak jelas, ganti-ganti. Dulu mau jadi apa namanya, dokter, mau jadi dokter anak. Terus sekarang mau dokter apa? Dokter gigi. Bentar lagi insinyur, bentar lagi apa, bagian ke pelayaran, bentar lagi jadi apa ya, audiologi kayak mami aja lah ya Ci, kalau bisa ya. Antara itu aja harus ada dari medis. Eca nanti dari kebidanan, Cici nanti apa ya? Lu mau jadi apa sih sebenarnya? Hah? Gak tahu. Enggak, hatimu mau jadi apa? Gak tahu. Masa nggak tahu? Ikuti alur dia aja. Hah? Ikuti alur. Ikutin alur gigi, nggak boleh kayak begitu. Kau apa? Seleb nih, selebnya nih. Selebgram ya.
banyak followers. Nanti kalau kamu pintar, kalau kamu cerdas, akan banyak yang follow. So never give up, tetap semangat. Ya. Dari mulai sakit-sakit dahulu, senang di kemudian hari. So be happy, never give up, selalu jaga kesehatan dan tetap semangat. Semangat. Ya kan, Ci? Kasih tahu dulu kamu cita-citanya mau jadi apa, Chan? Dulu pengen jadi apa? Jadi apa namanya? Hah? Jadi dokter. Ya sudah. Mami doain Cece mau jadi dokter. Paling tidak bisa jadi apa ya? Katanya mau dokter anak. Si Eca mau jadi seleb. Kalau bisa, Ca, dulu cita-citamu itu pengen jadi pendeta. Sambilan pendeta dong. Andrew mau jadi Ernie. Alright? Oke, bye-bye. Bye-bye. Oke lah, sampai di sini aja video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, bye-bye. Bye-bye. Subscribe ya, teman-teman. Jangan lupa subscribe.